Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Yang tentunya kita tetap bisa melakukan pembelajaran akidah akhlak walaupun dalam keadaan masih pandemi saat ini. Yang kita lakukan pada hari ini pembelajaran secara online. Mudah-mudahan semuanya cepat pulih dan kembali kepada seperti yang dulu lagi. Kita akan tiap hari belajar di madrasah bersama-sama. Dan Pak Guru selalu berharap mudah-mudahan kalian semuanya di rumah bersama keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu akhlak terpuji yang dikenal dengan akhlak mahmudah. Jadi ada akhlak terpuji, akhlak mahmudah, dan ada akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Akhlak yang terpuji yang kita kerjakan, yang kita akan melakukan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sikap pemaaf dan juga sikap tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, Pak Guru berharap kalian dengan pembelajaran kali ini akan memahami apa itu sikap pemaaf dan mengapa kita harus melakukan sikap pemaaf dan hikmah orang pemaaf seperti apa dan juga tanggung jawab. Ya, kalian berharap semuanya akan melaksanakan rasa tanggung jawab setelah kalian memahami apa yang dimaksud dengan tanggung jawab itu. Nah, anak-anakku, coba kalian buka buku paketnya ya. Akidah akhlak pada halaman 44, yaitu tentang pemaaf. Pemaaf adalah rela memberikan maaf kepada orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Baik memberikan maaf setelah teman kita minta maaf kepada kita atas kesalahannya, ataupun kita memberikan maaf kepada teman kita sebelum teman kita itu yang berbuat salah kepada kita minta maaf kepada kita. Itu yang lebih baik. Jadi memaafkan teman sebelum dia minta maaf kepada kita. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, sikap pemaaf itu telah dicontohkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika melakukan dakwah ke Taif, dilempari batu, dihina, kemudian difitnah, dan dipukuli sehingga beliau bercucuran darah. Seluruh baju beliau bercucuran darah. Bahkan malaikat pun sempat marah pada waktu itu. Minta izin kepada baginda Nabi, ya Rasul, sungguh terlalu. Orang Taif itu yang telah menghina engkau, memukuli engkau, melempari engkau dengan batu sehingga engkau itu berlumuran darah. Izinkan saya akan angkat gunung ini, akan saya lemparkan kepada penduduk Taif. Itu permintaan para malaikat. Karena saking gemesnya ya, terhadap tingkah laku orang Taif kepada baginda Nabi. Apa baginda Nabi yang baginda lakukan? Walaupun orang Taif tidak meminta maaf kepada baginda Nabi telah memaafkan kesalahan penduduk Taif. Apa yang dijawab oleh baginda Nabi? Sudah, jangan. Ya. Jadi baginda Nabi tidak mengizinkan kepada malaikat untuk mengangkat gunung dilemparkan pada penduduk Taif. Beliau justru memaafkan, walaupun penduduk Taif belum minta maaf kepada Nabi, tidak minta maaf kepada Nabi, Nabi sudah minta maaf. Sudah memaafkan, ya, sudah memaafkan kesalahan orang Taif itu sendiri. Nah, ini membuktikan beliau itu memiliki akhlak terpuji, akhlak luar biasa yang harus kita contoh. Kalau ada teman kita berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Baik itu telah minta maaf kepada kita atau tidak, atau belum minta maaf kepada kita. Apalagi sudah minta maaf kepada kita, maka hendaknya berilah maaf mereka. Supaya apa? Karena orang yang sering memberikan maaf kepada orang lain, maka insya Allah kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan juga akan dimaafkan oleh orang lain. Karena kembalinya kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain kembali kepada diri kita sendiri. Kita berbuat baik kepada orang, pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat kejelekan kepada orang lain, maka pada hakikatnya maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Makanya kita harus berbuat baik tentunya juga untuk diri kita sendiri. Nah, anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru banggakan ya.
Baginda Kanjeng Nabi telah banyak mencontohkan sikap pemaaf kepada kita, dan tentunya kita sebagai umat beliau maka kita akan memberikan kerelaan, ya, rasa maaf kepada orang lain, karena kita sadar bahwa setiap manusia memiliki sifat al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tidak akan pernah lepas dari salah dan lupa, dan kita pun juga pasti pernah akan melakukan lupa sebagai manusia biasa, dan kita pun pasti akan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ketika kita berbuat salah kepada orang lain, minta maaflah kepada orang yang pernah kita sakiti. Dan kalau ada orang lain yang minta maaf kepada kita, maka maafkan kesalahan teman kita yang telah meminta maaf kepada kita. Nah, orang yang murah, orang yang murah untuk memberikan maaf kepada orang lain, maka insya Allah akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan banyak teman, karena kita sering memaafkan orang lain, maka orang lain akan merasa senang bersama kita. Itulah hikmah orang yang memberi maaf kepada kita. Dan tentunya banyak lagi hikmah-hikmah manfaat ketika kita memberikan maaf kepada orang lain. Dan tentunya itu akan menjadi dakwah, menjadi syiar Islam kepada orang lain untuk tidak mengulangi perbuatan salah lagi. Kemudian yang kedua, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bentuk dari sikap amanah. Apa amanah? Kewajiban yang harus kita lakukan. Ya. Orang yang tanggung jawab berarti orang itu telah melakukan kewajiban dengan baik. Jadi orang yang melakukan kewajiban dengan baik berarti dia telah melakukan tanggung jawab. Ya. Contoh misalnya tanggung jawab yang kita lakukan seperti kita sebagai siswa. Ya, tentunya kalian akan belajar dengan baik. Kalian sebagai siswa yang bertanggung jawab, tentunya kalian akan melakukan apa yang menjadi peraturan madrasah. Misalnya PR dikerjakan, tugas dari guru dikerjakan. Kemudian tugas dari orang tua juga dikerjakan. Itu namanya rasa tanggung jawab. Contoh sekali lagi tanggung jawab, misalnya kalian pinjam pulpen, pinjam buku, ternyata buku itu hilang atau pulpen itu hilang. Sebagai rasa tanggung jawab, maka kalian harus minta maaf kepada temannya. Dan juga tidak cukup untuk minta maaf, diganti buku yang dibuat hilang. Ya gara-gara kekelalaian kita. Diganti pulpen yang pernah kita pinjam kemudian hilang. Kita ganti, maka itu yang dimaksud dengan tanggung jawab. Nah, anakku, kenapa kita harus bertanggung jawab? Ya, kenapa kita harus tanggung jawab? Karena tanggung jawab itu akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita meninggal dunia. Semua manusia di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ada 4 pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah ketika kita kembali ke hadirat Allah. Yang pertama, kita akan diminta pertanggungjawaban tentang umur kita. Untuk apa saja umur kita? Apakah umur kita dilakukan berbuat baik atau berbuat jelek? Itu diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, kita akan diminta pertanggungjawaban tentang kesehatan kita. Allah berikan kesehatan kepada kita, jasmani, rohani. Apa yang dilakukan oleh kita atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita? Atau justru dengan kesehatan kita semakin dekat dengan Allah? Atau justru kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat? Itu yang akan diminta pertanggungjawaban yang kedua oleh Allah. Dan yang ketiga, kita akan diminta pertanggungjawaban tentang ilmu. Ilmu yang kita miliki, apakah sudah dimanfaatkan? Apakah ilmu yang kita miliki telah kita lakukan, kita buktikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Atau justru mungkin ilmu yang kita miliki justru membuat orang lain jelek? Atau dengan ilmu yang kita miliki bisa kita aja merugikan orang lain, membodohi orang lain? Itu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, yaitu tentang apa? Tentang harta yang kita miliki. Apakah harta yang kita miliki itu dijalankan, digunakan untuk berbuat baik atau berbuat maksiat? Apakah harta yang kita miliki digunakan untuk berjalan di jalan Allah atau untuk perbuatan yang jelek, berfoya-foya atau berpesta ria, huru-hara dan sebagainya? Dan itu ketika kita diminta pertanggungjawaban tentang harta yang keempat ini, ada 2 pertanyaan. Untuk apa
harta yang telah kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan minta pertanggungjawaban dari mana harta kita dapat. Apakah harta yang kita dapat itu dari hal yang baik, yang halal, atau yang dari hal yang haram? Karena bisa saja harta yang kita miliki dari hal yang baik, kemudian ketika menggunakan harta itu digunakan yang jelek. Atau bisa sebaliknya, harta yang kita dapat itu dari hal jelek dan digunakan untuk yang baik. Itu sama-sama tidak benar. Yang benar bagaimana? Harta kita dapatkan dari hal yang baik dan digunakan untuk yang terbaik. Dan tentunya untuk kepentingan agama, kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, tanggung jawab itu harus kita miliki dalam diri kita sendiri. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah manfaatnya luar biasa. Yang pertama, yang paling besar manfaat kita tanggung jawab, kita akan bebas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan selamat dari pertanggungjawaban kita kepada Allah kalau kita melakukan tanggung jawab dengan baik. Kemudian yang kedua, di dunia, ketika kita bertanggung jawab maka kita akan dipercaya oleh orang lain. Kalau kita sudah tidak dipercaya oleh orang lain, maka itulah musibah yang terjadi kepada kita. Oleh karena itu, supaya kita dipercaya oleh orang lain, maka jaga tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita harus tanggung jawab? Hikmahnya luar biasa. Dengan kita melakukan tanggung jawab, maka di dunia ini, maka kita akan mendapatkan teman yang banyak, disenangi oleh orang lain. Ya. Setelah orang lain sudah senang dengan kita, karena kita rasa memiliki tanggung jawab, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hati di dunia ini. Dan tentunya orang yang telah percaya kepada kita ini merupakan nikmat yang luar biasa. Tidak sembarang orang memberikan kepercayaan kepada kita. Ya, kalau kita sudah tidak dipercaya oleh orang lain, maka musibah besar yang terjadi kepada kita. Nah, oleh karena itu tanggung jawab ini kita lakukan, maka akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Kalau orang lain sudah percaya dengan kita, maka kita jaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan melakukan tanggung jawab. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah materi tentang pemaaf dan tanggung jawab. Mudah-mudahan kalian memahami, dan silakan kalian buka bukunya kembali, dibaca kembali. Di situ sudah banyak pembelajaran yang perlu kalian ketahui dan harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari Pak Guru. Untuk hari ini tidak ada tugas, cukup kalian mendengarkan materi. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan, yaitu akhlak terpuji adil dan juga akhlak terpuji bijaksana. Demikian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.